Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Sekali lagi, bagi Xiaoran, saling membunuh sesama murid hanya sekedar untuk memperebutkan hak sebagai wakil dari sekte ini, benar-benar berlebihan. Namun, entah apa yang mereka pikirkan, karena hal seperti itu bisa membuat orang-orang di dalam ini begitu bersemangat. Tuan muda, benarkan kataku, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Dua wanita yang berada di kanan kirinya ini membuat suasana hati Xiaoran semakin tidak enak. Dia tidak mengerti bagaimana bisa keduanya mengatakan hal tersebut dengan bangga. Meski kesal, namun akhir Xiaoran membuka mulutnya, bersuara, "Ya, sepertinya ini memang hari keberuntunganku." Dua gadis itu tersenyum, meski Xiaoran mengatakan hal tersebut lebih terdengar seperti bergumam pada dirinya sendiri. Namun begitu, di tempat itu tidak hanya Xiaoran saja yang tidak senang. Karena ada yang lainnya, yang juga merasakan kekesalan yang sama, saat Deng Xiaoping mengatakan peraturan latih tanding tersebut. Saat ini, ada dua pasang mata yang menatap pada wanita berjubah merah di atas gelanggang di tengah ruangan itu, dengan tatapan membunuh. "Kakak, sebaiknya kita lakukan sekarang." Meski merasa sama kesalnya, namun dia menggelengkan kepalanya. "Yiner, sepertinya kita harus menunggu. Deng Xiaoping bukanlah lawan yang mudah, yang bisa kita hadapi berdua. Tempat ini dipenuhi oleh para tetua sekte lembah tengkorak. Kita lakukan hal itu nanti." Pria itu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Dia bisa merasakan beberapa orang yang mencoba menekan tenaga dalam mereka, untuk menyembunyikan tahap kultivasi yang mereka miliki. Dia yakin orang-orang itu akan langsung bergerak, jika mereka melakukan apa yang mereka rencanakan di tempat ini. "Kakak, mungkin saja di antara murid-murid itu, ada Ruier. Bagaimana jika..." "Yiner, bukankah kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya? Jika memang mampu, maka kita akan menyelamatkannya. Tapi, jika tidak, sebelum kita mati, setidaknya kita harus memastikan wanita itu yang mati terlebih dahulu." Potong pria itu kembali mengingatkan. Apa yang dikatakan pria yang dia panggil sebagai kakak itu, tidak ada salahnya. Namun, tetap saja itu membuatnya semakin kesal. Wanita itu mengalihkan pandangannya asal pada salah satu sudut di ruangan tersebut. Namun, matanya melebar sejenak sebelum akhirnya menyipit. Dia sengaja menajamkan penglihatannya untuk memastikan apa yang sedang dia saksikan benar. "Kakak, pemuda itu ada di sana," seru wanita itu, setelah takin bahwa dia tidak salah mengenali apa yang dia lihat saat ini itu. Pria itu mengikuti kemana wajah wanita yang ada di sebelahnya menghadap. Dan benar saja, saat itu dia melihat pemuda yang mematahkan pedang adiknya ini, berdiri di atas sana, melihat langsung pada Deng Xiaoping. Namun, tidak seperti yang dia duga. Saat ini dia yakin bahwa pemuda tersebut menatap Deng Xiaoping dengan wajah tak suka. "Apa dia kesini, tidak untuk bersenang-senang? Apa maksudmu, Yiner? Coba perhatikan wajahnya. Sepertinya, dia juga tidak menyukai aturan sekte lembah tengkorak pada latih tanding ini." Apa yang dikatakan pria itu tidak salah, dan Xiaoran memang tidak menyukainya. Bahkan pemuda itu dia sama sekali tidak menutupi hal tersebut. Namun, dua gadis yang ada di sebelahnya, menganggap pemuda ini hanya memiliki mental yang lemah. Satu gadis yang melihat Xiaoran berdiri bertumpu dengan kedua tangan pada pembatas ruang di atas itu, datang mendekat. "Tuan muda, tidak perlu memikirkan mereka. Sebagai pendekar dan kultivator, kami sudah tahu apa yang akan kami hadapi kelak. Jadi, jika mati untuk memperjuangkan sesuatu yang membuat kami dan sekte kami bangga, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian besar." Ucapnya meyakinkan. Namun, gadis lainnya memikirkan sebuah ide yang berbeda. Dia datang mendekat lalu berkata, dengan nada merayu, "Tuan muda,
jika kau tidak menyukai pertandingan bertaruh nyawa, bagaimana jika kita bermain hal yang lain saja? Gadis itu mendekatkan dada pada lengan Xiaoran. Normalnya, pemuda itu pasti bisa merasakan dua bukit sekal yang menempel pada lengannya tersebut. Apalagi saat itu, gadis tersebut sengaja menggerak-gerakkannya. Tidak begitu menanggapi kata-kata dari keduanya, Xiaoran yang masih melihat ke tengah gelanggang, kembali berbicara. Katakan, apa yang sebenarnya membuat kalian mau melakukan ini? Tanya Xiaoran pada keduanya. Melakukan apa? Tanya gadis itu, masih sambil melakukan hal yang dia yakin bisa membuat pemuda itu bergairah. Melihat gadis yang tersenyum dengan wajah aneh padanya itu, seolah tidak ingin menjawabnya, Xiaoran berpaling dan menatap satu gadis lainnya. Meski dia tahu bahwa tidak ada tenaga dalam yang terpancar dari tubuh pemuda ini, entah kenapa satu gadis lainnya merasa terintimidasi saat Xiaoran menatapnya. Gadis itu sempat menelan ludah, dan berpikir sejenak untuk beberapa saat, sebelum akhirnya menjawab. Sumber daya, jawabnya, mencoba bijak. Gadis itu bisa merasakan bahwa Xiaoran bukan pemuda dari keluarga bangsawan seperti yang lainnya. Jadi, dia berpikir cepat agar bisa memenuhi keinginan tahuan pemuda ini. Akan sangat berbahaya bagi keduanya, jika Xiaoran mengatakan pada sektenya bahwa pelayanan mereka tidak memuaskan. Sebagai kultivator, mereka memang membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan tahap kultivasi mereka. Semakin tinggi tahap kultivasi seseorang, maka sumber daya yang mereka butuhkan semakin tinggi pula. Sekte akan menyediakan hal tersebut, hanya jika mereka bersedia menerima dan menyelesaikan sebuah misi. Melayani seorang pemuda dari keluarga bangsawan seharusnya bisa dikatakan adalah misi paling mudah yang bisa mereka dapat. Meski, mereka juga akan sangat bersedia jika misi tersebut adalah membunuh pemuda itu. Sumber daya, gadis itu melepas tangan Xiaoran dan bersandar pada dinding ruangan itu. Hal tersebut juga diikuti gadis lainnya. Meski tidak mengatakan langsung, mereka sepakat bahwa pemuda ini sama sekali tidak tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Jadi, keduanya lebih memilih untuk memberikan apa yang dia inginkan. Tuan muda, semua kultivator membutuhkan sumber daya jika ingin terus berkembang. Untuk mendapatkannya sendiri, itu akan sangat sulit. Sekte memberi misi dan sebagai imbalan, maka mereka akan memberikan hal-hal seperti itu. Sumber daya memang sangat terbatas. Feng Chen dan Feng Baoyu sudah menjelaskan hal tersebut pada Xiaoran berkali-kali. Banyak orang akan berakhir untuk saling membunuh hanya agar bisa mendapatkannya. Itu kenapa saat mendekati tahap tinggi, jumlah kultivator akan semakin sedikit. Ada yang mati saat memperjuangkannya, dan ada yang menyerah. Xiaoran berpikir bahwa hanya dirinya saja yang menginginkan kekuatan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chen dan Feng Baoyu, dia akhirnya mengerti. Kekuatan adalah keinginan paling dasar seluruh umat manusia. Dengan kekuatan, seseorang akan berkemungkinan untuk meraih dan mendapatkan apa saja. Akan tetapi, harga sebuah kekuatan sama sekali tidak murah. Sebenarnya tidak hanya sumber daya saja. Perlu banyak hal untuk mendapatkannya. Waktu, pikiran, pengalaman, serta faktor-faktor lain yang menjadi pendukung utama. Dan yang paling mendasar dari itu semua adalah tekad. Kau tidak akan mengerti sebagaimana kami mengerti. Jadi, jika tidak ada yang bisa kami lakukan untukmu, aku dan temanku hanya berharap agar kau tidak mengatakan sesuatu yang buruk tentang kami. Pada mereka, itu akan sangat merugikan kami berdua, tidak hanya untuk saat ini saja. Mungkin, kami akan diletakkan di tempat yang bernama Jembatan Surgawi di tengah kota ini, atau bahkan diusir dari tempat ini. Ucap salah satu dari keduanya, terdengar setengah memohon. Mendengar itu, Xiaoran tertegun. Dunia kultivator terdengar begitu mengerikan sebelumnya. Akan tetapi, saat ini Xiaoran berpikir bahwa tidak hanya mengerikan saja, tapi juga sangat menyedihkan. Niu ibunya menjual diri hanya untuk terus bisa melanjutkan hidup mereka.
Hal itu sudah bisa diterima oleh pemuda tersebut dan berdamai dengan keadaannya. Namun, kedua gadis ini bisa melakukan hal lainnya jika mereka berhenti berkultivasi dan hidup selayaknya manusia biasa. Bukankah? Belum sempat Xiaoran mengatakannya, salah satu dari keduanya langsung memotongnya. Kami tidak bisa menghentikan kultivasi ini. Berbeda dengan banyak kultivator lainnya, murid-murid di sekte ini tidak memakai energi Qi sebagai sumber tenaga dalam. Jadi, jangan berkata bahwa kami bisa hidup seperti manusia biasa, seperti dirimu. Saat itu, Xiaoran ingin langsung menanggapinya. Namun, tidak ada kata yang bisa dia ucapkan pada keduanya. Tuan muda, apa kehadiran kami berdua membuatmu tidak nyaman? Kami bisa tetap di sini, jika kau mau, atau kami bisa pergi jika kau memintanya. Xiaoran ingin mengatakan pada mereka bahwa keduanya bisa memilih untuk tinggal atau pergi. Dia sama sekali tidak berniat menahannya. Hanya saja, saat itu Xiaoran merasakan ada 8 orang dengan kekuatan yang memancarkan aura yang asing yang sama. Baru saja memasuki ruangan tersebut, mereka tiba. Seru salah satu gadis di depannya, lalu berjalan mendekat pada sisi pinggir ruangan tersebut, dan melihat 8 murid jenius sekte lembah tengkorak sudah berjalan menuju gelanggang di sana. Saat Xiaoran ikut berdiri di sampingnya, gadis itu kembali berkata, mereka adalah murid-murid terhebat yang dimiliki oleh sekte ini. 8 jenius muda dari lembah tengkorak. Kedua gadis itu tidak berharap Xiaoran akan terkejut saat dia mengucapkannya. Karena menurut mereka pemuda ini sama sekali tidak tertarik dengan kekuatan. Namun, 8 jenius dari lembah tengkorak cukup terkenal di Kekaisaran Tang. Alasan kenapa sekte ini menjadi salah satu penantang terkuat di kompetisi yang akan diadakan oleh Kaisar Liang Zhu di ibu kota adalah karena keberadaan 8 orang ini. Oh, sial, ini benar-benar luar biasa bukan? Xiaoran memperhatikan kedua gadis ini. Dari apa yang dia lihat, sepertinya keduanya tidak mengetahui perkembangan 8 orang ini sebelumnya. Jelas binar mata dari keduanya menunjukkan kekaguman pada murid-murid jenius tersebut. Apakah mereka dilatih secara terpisah dari murid-murid lainnya? Pertanyaan Xiaoran langsung mendapatkan anggukan dari keduanya. Ya, setiap satu dari mereka dibimbing langsung oleh satu tetua sekte yang sudah berada di ranah raja. Jawab salah satunya dengan semangat. Xiaoran tidak bisa memungkiri bahwa dari 8 orang tersebut, memang terlihat memiliki kekuatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kultivator lain yang sama usia dengannya. Mereka lebih kuat dari Ciyuer. Batinnya, saat ini 8 murid jenius dari sekte tersebut menaiki tangga dan berjalan ke atas gelanggang secara bersamaan. Jadi, begitu ini bukanlah pertandingan satu melawan satu. Satu hal lainnya lagi, yang membuat Xiaoran mengernyitkan keningnya, informasi yang dia terima dari keduanya, terdengar selalu baru baginya. Apa maksud kalian? Tanyanya penasaran. 8 orang itu akan saling bertarung dalam waktu bersamaan. Jawab keduanya serentak. Saat ini, Deng Xiaoping juga terdengar sedang mengatakan apa yang baru saja dijelaskan oleh kedua gadis itu. Tuan muda, jika kau berpikir untuk bertaruh, maka pasang taruhanmu pada Wang Zoling. Pemuda itu adalah yang terkuat di antara yang lainnya. Xiaoran mengikuti arah kemana gadis itu menunjuk. Saat itu, Xiaoran bisa melihat seorang pemuda yang memiliki tubuh sangat tegap dan terlihat lebih tinggi dari dirinya. Xiaoran memicingkan sedikit matanya saat menatap pemuda tersebut dan saat itu juga dia bisa merasakan kekuatan tenaga dalam dari pemuda itu, memang sangat besar. Apa maksudmu? Wang Zong jauh lebih hebat dari kakaknya, coba lihat. Aku yakin, dia sudah melampaui yang lainnya. Sambut satu gadis lainnya, yang ternyata tak terima. Kata-kata dai kedua gadis itu, menarik minat Xiaoran. Wang Zong. Apa dia dan Wang Zoling itu bersaudara? Keduanya menganggukkan kepala, seolah itu bukan apa-apa. Jika apa yang dikatakan Deng Xiaoping yang menjadi penilai pada latih tanding ini benar, maka beberapa saat lagi,
di tengah sana akan terjadi acara saling membunuh oleh dua bersaudara. Tuan muda, guru kami mengatakan bahwa saat kau memutuskan untuk menjadi seorang kultivator, maka kubur perasaanmu dalam-dalam atau membuangnya. Pertumpahan darah antara saudara bukanlah hal baru di dunia. Tidak hanya untuk kekuatan saja. Bahkan, Kaisar Liangzu harus membunuh 3 adiknya untuk memantapkan posisinya sebagai putra mahkota yang akhirnya memang membuatnya menjadi seorang kaisar kan. Jelas gadis itu tiba-tiba. Saat itu, Xiaoran sudah tak lagi berminat dengan informasi apapun. Saat ini, dia hanya berpikir bahwa dunia ini memang sangat memuakkan. Namun, seorang pemuda di antara 8 orang itu menarik perhatiannya. Siapa pemuda kecil itu? Melihat akhirnya pemuda tersebut menarik perhatian Xiaoran, keduanya mendesah dan menggelengkan kepala mereka, lalu menatap pada pemuda yang tampak berdiri sangat canggung di antara yang lainnya itu, dengan tatapan iba. Sepertinya, hari ini dia akan menjadi korban pertama dari 7 yang lainnya. Pemuda jenius, namun yang terlemah dari yang lainnya, Bairui. 8 pemuda, dengan tahap kultivasi giok tingkat 3, bukanlah hal yang bisa dilihat orang setiap hari. Apalagi saat ini, 8 pemuda ini akan saling bertarung. Banyak yang menyayangkan sekte lembah tengkorak, membiarkan mereka untuk saling membunuh, meski hanya jika diperlukan. Hal itu, seperti akan menyia-nyiakan bakat mereka, hanya karena latih tanding saja. Jika lembah tengkorak mau menjual salah satu dari mereka untuk menjadi pengawal pribadiku, aku bahkan mau membayar 1000 keping emas sebagai gantinya. Hahaha, saudaraku, apa otakmu sedang bermasalah? 1000 koin emas hanya cukup untuk membeli sumber daya untuk meningkatkan 1 tingkat kultivasi mereka. Meski sedikit kasar, namun orang tersebut tidak bisa menyangkalnya. Ya, kau benar. Setidaknya kita akan menghabiskan puluhan, bahkan ratusan ribu keping emas hanya untuk mendapatkannya. Jadi, pada siapa kau akan mempertaruhkan uangmu? Tentu saja pada Wang Zoling. Hahaha, kebetulan sekali, aku ingin memasang taruhanku pada adiknya. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata orang di sebelahnya itu, pria tersebut langsung tersenyum. Namun, saat dia ingin berkata untuk menanggapinya, satu orang yang berdiri di belakang, yang juga mendengarkan apa yang keduanya bicarakan langsung menyela. Aku ingatkan pada kalian berdua. Jangan mencoba bertaruh di luar ketentuan sekte ini, apalagi di tempat ini. Kalian tentu tahu akibatnya, jika kalian tetap melakukan hal tersebut kan. Keduanya meneguk ludah saat mendengar peringatan dari belakang mereka. Sekte lembah tengkorak melarang keras bagi siapa saja yang melakukan taruhan secara langsung di tempat ini. Membiarkan murid mereka mati saat bertarung demi sebuah kebanggaan pada sekte ini adalah hal biasa. Jadi, melanggar aturan yang sudah ditetapkan, dianggap sama dengan menghina sekte ini di tempat mereka sendiri. Karena semua taruhan harus melalui sekte, tidak perlu dijelaskan lagi apa yang akan terjadi pada mereka jika tetap bersikeras melanggar peraturan tersebut. Sementara, di atas sana Xiaoran terus memperhatikan pemuda itu. Memang terlihat lebih lemah dari yang lainnya, namun entah kenapa dia merasa Bairui bukan terlihat takut, tapi hanya canggung, itu saja. Tuan muda, jadi, apa kau akan bertaruh? Tanya gadis yang berada di sebelah kanannya. Saat itu, Xiaoran sedang mengedarkan pandangan ke seluruh penonton yang ada di sana. Karena, dia baru saja merasakan aura keberadaan 2 orang yang dia temui beberapa saat yang lalu. Tuan muda, jika kau memutuskan untuk bertaruh pada Bairui, kau akan kehilangan uangmu, ucap gadis yang ada di sebelah kiri, mencoba mengingatkannya. Saat itu, Xiaoran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku yakin pemuda itu akan menang. Akan tetapi, aku lebih yakin bahwa latih tanding ini tidak akan terjadi. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoran, keduanya menautkan alis mereka. Apa yang baru saja diucapkan pemuda itu terdengar janggal bagi keduanya. Pertama,
Mengatakan Bairui akan menang adalah hal mustahil. Akan tetapi, mustahil bukanlah kata yang janggal, tapi mengatakan latih tanding tidak akan terjadi, itulah kejanggalannya. Setahu keduanya, belum pernah terjadi penundaan apalagi pembatalan pada acara seperti ini sebelumnya. Jadi, jika apa yang dikatakan oleh Xiaoran benar, butuh sesuatu yang sangat darurat untuk membuat latih tanding ini dibatalkan. Tuan muda, bagaimana bisa tidak sempat gadis itu menanyakan maksud Xiaoran? Tiba-tiba pemuda itu kembali berkata, mereka yang akan menghentikannya. Sesaat setelah Xiaoran mengatakan hal tersebut, tidak perlu mencari lagi. Karena tiba-tiba saja dua orang yang berada di tengah-tengah kerumunan penonton yang ada di bawah sana, baru saja melepas aura pembunuh dengan intensitas yang sangat-sangat besar. Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya, di pusat sekte Lembah Tengkorak, tepatnya di bangunan paling tinggi di antara bangunan lainnya, Furao, ketua sekte yang terlihat sedang duduk bermeditasi, membuka mata. Dia merasakan kedatangan beberapa orang mendekat ke ruang di mana seharusnya tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk mengganggunya, kecuali orang tersebut membawa berita yang cukup penting. Ketua, izinkan aku masuk. Meski tidak menyebutkan namanya, Furao tahu siapa yang berada di balik pintu tersebut. Namun, dia tidak mengenali aura keberadaan tiga orang lain, yang juga sudah berdiri di luar sana. Ketua Zhou, apa kau lupa aturannya? Tanya Furao, sambil mencari tahu maksud dari kedatangan mereka ke tempat ini. Namun, setelah menanyakan hal tersebut, detik itu juga mata Furao melebar. Dia bisa merasakan tenaga dalam yang sangat besar, yang sepertinya sengaja mereka sembunyikan sebelum akhirnya sampai di tempat ini. Furao, aku dan yang lainnya datang ke sini tidak untuk mendengar aturan dari sektemu ini, brengsek. Ucap salah satu dari ketiganya, kesal. Furao langsung berdiri, namun sesaat setelahnya dia merasakan aura dari ketiga orang itu berubah, dan terasa ingin membunuhnya. Praang, pintu yang menjadi pemisah antara mereka, baru saja hancur. Dan saat ini, Furao langsung menyadari bahwa ketiga orang tersebut berasal dari tempat yang sangat jauh. Kalian tidak menanggapinya sama sekali. Ketiga orang tersebut masuk begitu saja setelah salah satu dari mereka yang baru saja menghancurkan pintu tersebut, melangkah terlebih ke dalam dahulu. Zhou Yelu, tetua sekte yang membawa mereka terpaksa harus tetap berdiri di tempatnya, tanpa bisa berbuat apapun. Meski aturan tersebut tidak berlaku bagi ketiganya, namun sebagai tetua sekte dia tetap tidak bisa masuk jika Furao tidak mengizinkan. Furao mengamati satu di antara tiga pria dengan pakaian berwarna hitam, namun bersulam emas yang berada paling di depan di antara ketiganya. Dia yakin, jika tidak setara dengan kultivasinya yang sudah berada pada tahap raja tingkat ahi, maka kultivasi orang di depannya ini sudah berada tahap yang berbeda. Furao sendiri memiliki wajah sedikit bengis, namun hal tersebut sepertinya tidak cukup untuk menakut-nakuti ketiganya. Sekarang saja, setiap satu di antara mereka, memasang wajah yang seolah akan memenangkan pertarungan satu melawan satu dengannya dengan sangat mudah. Jika hal tersebut memang diperlukan, kami tidak akan memperkenalkan diri, tapi bukan berarti kami berlaku tidak sopan. Ucap pria yang sejak tadi mendapat tatapan tajam dari Furao. Furao sempat melirik pada Zhou Yelu yang masih berada di luar, berharap pria itu memberi tanda yang bisa dia mengerti tentang siapa ketiga orang ini. Melihat hanya sebuah gelengan kepala yang dia dapat, Furao kembali menatap pada pria di dekatnya, yang kembali bersuara. Kami datang untuk memberikan kau dua hal, yang telah dijanjikan. Mendengar itu, mata Furao kembali melebar. Otaknya langsung bekerja sangat cepat, untuk mencoba memahami maksud dari ucapan pria itu. Namun, saat dia sudah bisa menyimpulkan apa maksud kedatangan mereka, hal tersebut langsung bisa dipastikan saat pria itu membuka lingkar ruang dari cincinnya, dan mengeluarkan sebuah kantung dari sana. Furao langsung menelan ludah, karena bisa merasakan energi sangat kuat, yang berasal dari banyak benda yang ada di dalam kantung tersebut. Ketua kami,
memerintahkan agar kami memberikan ini padamu, ucapnya. Fu Rao langsung menangkap, sesaat setelah pria itu melemparkan kantung tersebut kepadanya. Tidak perlu membukanya, agar Fu Rao mengetahui isinya. Karena sekarang, dia sudah mengetahui siapa orang-orang ini, dan apa maksud dari ucapannya. Wajah Fu Rao yang tadi terlihat begitu bengis, sekarang berubah cerah. Dia dan ketiga orang lainnya langsung tersenyum. Karena sudah saling mengerti bahwa mereka semua berada pada pihak yang sama. Maaf, atas ketidaksopananku dalam menyambut tamu seperti kalian, ucap Fu Rao, sambil menangkupkan telapak tangan pada satu kepalanya. Ketiganya langsung melakukan hal yang sama, sebelum akhirnya Fu Rao kembali berbicara. Lalu, apa satu hal lainnya? Lanjutnya bertanya. Bukan pria yang sama, namun satu yang lainnya yang berada di belakang maju untuk menanggapinya. Kami sudah mendengar sepak terjang dari 8 jenius muda dari sektemu, dan itu sangat mengesankan. Merasa pujian itu bukan hanya basa-basi, terbesit rasa bangga di wajah Fu Rao saat mendengar pria itu berkata. Ketua Fu, meski 8 anak muda itu sangat hebat, tapi itu tidaklah cukup. Tentu kau tahu maksudnya kan? Ucap pria itu lagi, mengingatkan. Saat satu orang lagi berbicara, kening Fu Rao langsung berkerut heran. Namun, detik berikutnya pria yang tadi memberikannya kantung yang sudah dia masukkan ke dalam lingkar ruang miliknya, langsung menimpali. Kita hanya membutuhkan satu yang terkuat di antara semuanya. Tidak hanya sebatas dari sektemu saja, tapi juga yang lainnya. Karena 8 tidak membuktikan apapun. Mendengar hal itu, wajah Fu Rao yang tadi tampak cerah, kini kembali berubah bengis. Akan tetapi, kebengisan itu tidak dia maksudkan pada ketiganya. Ketua Sekte Lembah Tengkorak itu, berbalik dan menoleh pada satu bawahannya yang masih berdiri di luar sana. Zhou Yelu, kau sudah mendengarnya kan? Ucap Fu Rao padanya. Ya, Ketua, aku mengerti. Setelah mengatakan hal itu dan memberi hormat, Zhou Yelu langsung berbalik dan pergi dari sana. Sementara 3 kultivator yang ada di sana, tersenyum bahkan terlihat sangat terkesan pada Fu Rao dan tetua sektenya. Yang bisa langsung mengerti apa yang ingin mereka sampaikan. Dan ini adalah hadiah dari ketua kami, bagi yang terkuat tersebut. Saat itu, Fu Rao melihat satu lagi kantung yang sudah dikeluarkan oleh pria yang sama, dan memberikan langsung padanya. Saat Fu Rao menerimanya, dia sudah mengerti dari maksud kedatangan ketiganya. Namun, karena 3 orang itu sudah berada di sini, Fu Rao berniat menjamu mereka, di samping keinginannya untuk mendapatkan informasi akurat tentang pergerakan yang ada di luar sana. Saudara-saudaraku, aku telah mengerti maksud kedatangan kalian. Sekarang, apa sudah bisa aku menjamu kalian bertiga, dan memperlakukan kalian selayaknya tamu? Tawarnya, pada orang-orang tersebut. Ketiganya tersenyum, dan satu di antaranya langsung menjawab, tentu saja. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.